orang baik itu. Terus perbaiki keturunan. Dia kira kita ini turunan ular beluda. Saya simpan. Saya sekolah, saya jadi pendeta, orang undang kemana-mana, tiap kali ketemu bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam messenger. Saya hampir abaikan sebenarnya. Jadi saudara, orang ingin membangun konsolidasi dan persatuan mulai dari penerimaan diri. Kalau belum bisa menerima diri, kita tidak tahu apa yang Tuhan taruh di kita untuk kita mengeksplor itu menjadi bagian yang penting bagi banyak orang. Amin. Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Tuhan Allah tidak suka kalau semua orang berpusat pada dirinya, karena kita sosial, masuk sosial. Kita ditakdirkan tidak bisa terpisah dengan orang lain. Ya kan? Saya punya teman-teman yang biasa meditasi sendiri-sendiri di hutan. Mereka datang kalau kita bertengkar sedikit dengan istri, dong bilang, masa kamu bertengkar? Orang seperti saya tidak pernah bertengkar. Saya bilang, iya karena engkau tinggal di hutan. Kalau engkau tinggal di hutan, pohon mana kasih tersinggung engkau? Ini kita hidup dari istri. Istri ini dia punya emosi naik turun. Betul ibu-ibu. Bapak-bapak. Di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak. Kalau saudara punya masalah dengan teman kantor dan teman di gereja, mungkin saudara bisa abaikan. Pergi masing-masing sibuk di pekerjaan, pulang, lupakan itu. Jangan coba-coba masalah dengan istri. Dia punya beban tuh bertumpuk-tumpuk. Kita bangun tidur, dia di sebelah. Belum sisir rambut lah. Kita ke dapur, ada dia di situ. Ke ruang makan, ada kok tidak? Kita ke ruang tamu, fotonya paling besar. Baru dia lihat kita gitu. Oh. Diri selesai, keluarga selesai, berjumpalah dengan orang lain. Amin kak? Itu pertama. Kedua saudara, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa itu jiwa yang bermasalah. Kenapa? Saudara lihat, Adam, kenapa kau makanin buah? Ini perempuan, kenapa kau makan? Dia tunjuk, ulah. Baku tuduh. Ini kan terkontaminasi dosa, suka baku tuduh. Di Halmahera ada yang tukang tuduh. Ada. Interpretasi itu harus dibangun di atas data. Harus ada bukti. Tidak bisa bicara-bicara tanpa kenyataan. Kalau tidak, itu jiwa bermasalah. Saudara, ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa, bukan suami istri. Mereka berdua masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Saudara duduk begini, terus saya datang, saya tanya, siapa di kamar itu? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Pertanyaan kedua, Doran dua ada buat apa di situ? Yang jiwa bermasalah akan bilang, tahu sendiri Pak. Tahu apa? Kok saya tidak tahu, suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu ini. Harusnya ketika saya tanya, Doran dua ada buat apa di situ? Yang jiwanya baik akan bilang begini, minta maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau dia bilang, tahu sendiri, itu positif atau negatif? Negatif. Kalau mau tambah yang positif. Doran dua ada buat apa di situ? Minta maaf Pak Pendeta, saya tidak tahu. Kemungkinan besar Doran dua ada berdoa Bapak. Saudara tidak yakin Doran berdoa kah? Saudara punya pikiran ini yang bermasalah sekarang ini.
Ada kemungkinan tidak orang dua berdoa? Kecil. Jadi kita saudara, ini duluan. Saudara tahu, orang yang jiwanya bermasalah itu saudara, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang bermasalah adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena ini dan ini sudah tidak lagi berimbang, dia tidak kenal lagi saudara mana. Bukankah masalah-masalah tanah kita tuh buat kakak adik bertengkar? Bukankah masalah-masalah warisan tuh buat orang tidak mau untuk kenal saudara? Bukankah ipar-ipar bikin tambah masalah di dalam kami rumah tangga? Ini juga soal. Karena perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Saudara, orang yang jiwanya bermasalah itu saudara-saudara, sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat itu, kau lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih. Makanya di Kupang kalau dia tersinggung di banyak orang, orang suka baku korek. Karena ini dan ini tidak lagi berimbang. Perjumpaan antara akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Dan itu kita punya soal. Nah saudara sekarang mengharapkan membangun konsolidasi dan persatuan dengan jiwa yang bermasalah. Orang yang jiwanya bermasalah itu saudara, orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Orang yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Nanti dia suruh anak-anak, kamu cek dulu. Cek apa? Dia kredit KKS. Orang punya urusan. Di Halmahera Barat ada begitu. Dia ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna. Saudara tahu, saya ingin bilang pada saudara, orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, yang setuju pada kebangkitannya dan terinspirasi bahkan membiarkan roh kebangkitan itu menguasainya, dia ingin mengatakan sesuatu. Tuhan bilang begini, jangan gelisah hatimu. Kenapa? Masalah buat kita gelisah, tapi jangan gelisah. Kenapa? Akulah jalan. Cek. Oh sudah. Ini mic pun jiwa bermasalah. Oke, cek. Orang yang, siapa suara lain? Saya juga heran itu. Jangan gelisah hatimu. Apa yang membuat kamu gelisah? Masalah. Oke, soal bukan soal. Cara yang menangani soal yang biasanya jadi soal. Yesus kasih tahu, akulah jalan, akulah cara, akulah metode. Kalau engkau berjumpa dengan masalah-masalah dalam hidupmu, pakailah cara-cara yang aku lakukan. Yohanes 14, jangan baca hanya sampai ayat 6. Baca terus sampai ayat ke-12. Dia bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mengatakan dia jalan, dia tidak tidur antara dunia dan surga. Supaya siapa mau masuk surga, injak dia pelan-pelan begini naik ke. Kita bikin masalah baru. Saudara lihat, ini mengaku percaya pada Tuhan semua. Ini mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Percaya pada kebangkitan kuasa. Oke. Saudara mengaku percaya, baru saudara melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya biasa pakai contoh ini. Bagaimana cara Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap, supaya nanti kalau di Halmahera Barat ada yang berzina, uruslah pakai cara Tuhan Yesus. Kan kita mengaku percaya pada Yesus. Ini perempuan ditangkap, bawa kepada Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Ada setempat mengatakan perempuan itu harus dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa rasa diri tidak berdosa silakan angkat batu, lempar duluan. Ada yang lempar? Ya. Yesus tanya ini perempuan, dorang di mana? Dorang sudah pulang, Bapak. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Waktu Tuhan Yesus bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tapi pada perempuan pendosa ini Tuhan Yesus beri kesempatan baru, bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Mau konsolidasi di mana kalau tiap hari hanya bicara dia punya persinahan? Nah, sekarang saya tanya saudara, ini bapak-bapak, sekarang saya mau tanya, bapak-bapak, kalau satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Ini kita mau konsolidasi nih. Bisa urus pakai cara Yesus? Bilang kepada istri, mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Weh, kami di NTT susah bapak. Kami di NTT akan bilang, mama pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Oh, ibu-ibu, kalau satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa. Cari suami terus bilang, papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak urus begitu. Sebagai pendeta kan kami urus banyak orang begitu. Banyak ibu-ibu selalu pakai bahasa Kupang. Dia berdiri di pintu baru dia bilang, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 begini bapak, tapi berapa yang kecewa. Ini konsolidasi putus di situ bapak. Jadi mengaku pengikut Kristus, wah, saya kadang-kadang repot dengan banyak orang. Sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa, Tuhan Yesus tolong, relasinya bermasalah. Lalu kita bicara konsolidasi dan persatuan. Saudara tahu bicara tentang iman. Iman itu dasar dari yang kita harapkan. Dasar itu funderen. Dasar dari yang fondasi, yang kita harapkan tuh cita-cita, idealisme masa depan. Anda mau jadi yang paling kaya silakan, paling cantik silakan, paling apa silakan. Tapi di atas dasar apa saudara bangun? Itu menjadi penting. Bukti dari yang tidak kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat. Bukan pada saat orang ingin banyak melihat baru percaya. Iman mengatakan tidak melihat tapi percaya. Saudara lihat, dia bilang begini, bukti dari yang tidak lihat. Para arsitek, kalau dia mau gambar satu bangunan, dia taruh duluan di sini tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Kamar di mana, ukuran berapa, tangga di mana, pintu di mana, jendela. Beres di sini, baru dia tuangkan itu di atas kertas yang kelihatan. Membuktikan dari apa yang dia taruh di sini. Dari apa yang kelihatan itu kemudian dia taruh sekarang mulai kerja itu bangunan. Waktu bangunan megah itu bangun, semua orang terkagum-kagum dengan bangunan itu kan. Tapi titik-titik terkuat dari bangunan itu tidak dilihat oleh orang lain. Cakar ayam di mana itu orang don't dapat lihat. Dalam foto-foto di muka kantor bupati, saudara tahu dia punya titik terkuat dari itu kantor bupati. Siapa yang paling tahu itu titik terkuat dari itu bangunan? Kemungkinan hanya 2 orang, yang menggambar dan yang mengerjakan. Kita sementara belajar untuk membangun sesuatu karena iman. Satu saat Tuhan Yesus, ini video saya beredar luas di mana-mana. Ketika saya bicara tentang satu-satuan, Yesus urus orang-orang yang rampas jabatan itu, baku rampas jabatan. Di sini ada yang baku rampas jabatan. Tuhan Yesus urus pakai cara itu. Tuhan Yesus lihat murid-murid sementara bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka kan? Petrus bilang dia, Yohanes bilang dia, Yakobus bilang dia, Andreas. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan, prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka. Terus Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa hendak menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan sekda.